Pembacaan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor -2 P-18-1/12/12/2022 tentang pengangkatan pemberhentian pegawai negeri sipil jabatan pimpinan tinggi Pratama Administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, membaca dan sebagainya, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7, dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 11. Daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 sampai dengan 5. Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 30 Desember 2022, ditandatangani secara elektronik oleh Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansa. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor P-MP-1/MP-MP-824/12/2022 tentang pengangkatan pemberhentian pegawai negeri sipil jabatan pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nama jabatan baru: Haji Heldiansah SH.MH, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. M. Aidil SE, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. M. Taufik Rahmani SPMP, Sekretaris Dinas Perkebunan. Supriyadi Agus Esos ST, Kepala Bidang Penyihatan Lingkungan. Subagio SP, Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan. Heti Sri Twistiani Esos, Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan. Irawan ST MSI, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saripudin SE, JF Rencana pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sri Suharti RSKM MKes, Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan. Kristina Eka Setiawati Esfam APT, Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan. Alfiansa Esos MSI, Analisis Kebijakan Dinas Perhubungan. Tuti Agustiana SE, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Haidir SEMM, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Aji Egi Wahyuni Rezeki Esos MM, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Muhammad Ali Komarajaman IMD Kep, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Denny Ibrahim Esos, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hajah Julianita Kep, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Muryani Esos, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Haji Muhammad Farid SAG, Analis Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Haji Toto Iswanto SE, Analis Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saiful Muhammadi Esos, Analis Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Wahyudin Esos, Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Abdul Qadir SH MSI, Analis Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Sapri, Analis Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Ahmad Rafi'i Esos MSI, Penilai Pajak Pendapatan Daerah. Muhammad Fairuz Al-Asari Esos, Penilai Pajak Pendapatan Daerah.
Muhammad Jaya Kaharudin SE, Penilai Pajak Badan Pendapatan Daerah. Pramudia Wisnu SE, Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rustam Effendi SH MSI, Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Iswan Suyanto SHUT, Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan. Rudianto Hamli SPMSI, Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan. Adi Sofian SPMSI, Pengawas Benih Tanaman Dinas Perkebunan. Muhammad Faisal SPMMP, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dinas Perkebunan. Insinyur Suryadi, Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan. Nur Aida SPMP, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Dinas Perkebunan. Mariani Elviah SPMP, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Dinas Perkebunan. Hajah ASA Herianti SPMSI, Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan. Rina Parliani ST, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bambang Isdianto ST, Penata Kelola Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum. Yudi Irawan ST, Penata Kelola Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum. Linda Juniarti STMT, Penata Kelola Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum. Ahmad Kusasi SPD ST, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum. Reza Irwani Ahman ST, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum. Haji Ahdiat Indratno ST, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum. Aji Deni HM SPMSI, Pengelola Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum. Fahrul Rozi STMT, Pengelola Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum. Dodi Arifianto ST, Pengelola Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum. Julius Rahman ST, Pembina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum. Hajah Rina Mariani STMT, Pembina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum. Haji Abdul Haris Esos, Analis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hajah Mahdalena Esos, Analis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Endang Indrayati SE, Analis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. M. Andri Wardana SE, Analis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ahsani Takwim Dwi Afani SE, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 30 Desember 2022. Ditandatangani secara elektronik oleh Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansah. Persiapan pengambilan sumpah jabatan. Kepada rohaniwan disilahkan untuk menempatkan diri. Pengambilan sumpah jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah, saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah saudara-saudari sekalian bersiap mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab,
bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kepada rohaniwan disilakan untuk menempatkan diri. Disilakan untuk kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara sumpah kepada saksi-saksi disilakan untuk menempatkan diri. Saksi pertama, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi kedua, Kepala BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepada saksi-saksi disilahkan untuk kembali ke tempat. Pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, saya Bupati Kutai Kartanegara dengan ini resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Tenggarong 30 Desember 2022, Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah. Penyerahan surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara. Pembacaan fakta integritas oleh Bapak Subagio SP ditirukan oleh seluruh pejabat yang dilantik. Fakta integritas. Kami,
pejabat struktural dan fungsional Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dan turut serta menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Tenggarong, 30 Desember 2022. Dilanjutkan dengan penandatanganan Fakta Integritas disaksikan oleh Bupati Kutai Kartanegara. Sambutan Bupati Kutai Kartanegara yang terhormat Bapak Edi Damansyah. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati jajaran Forkompinda Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekretaris Daerah, para asisten dan para staf ahli, para kepala UPD. Saya hormati para pejabat administrator, fungsional, baik yang hadir pada kesempatan ini maupun yang mengikuti kegiatan ini secara virtual. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kutai Kartanegara yang juga langsung sebagai rohaniawan, teman-teman media yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Dengan izinnya sore hari ini kita diperkumpulkan baik secara langsung di ruang serbaguna kantor pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan yang mengikuti kegiatan ini secara virtual dalam rangka pengambilan sumpah pelantikan pejabat pimpinan tinggi pertama, administrator dan fungsional
di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saya menyampaikan selamat kepada Pak Heldi, pejabat pimpinan tinggi Pratama, sebagai Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, dan para pejabat administrator dan pejabat fungsional, khusus yang berkaitan dengan proses penempatan jabatan pimpinan tinggi Pratama. Itu tindak lanjutnya adalah sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara nomor 105 dan seterusnya tahun 2022, tanggal 21 November 2022, bahwa proses yang kita lakukan semua sudah berjalan sesuai dengan mekanisme. Terus selanjutnya ada pejabat administrator dan pejabat fungsional juga sudah dilakukan penilaian administratif dari tim penilai kinerja, dan secara khusus kepada jabatan fungsional, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu kita sudah melakukan penyetaraan jabatan karena ada beberapa perubahan struktur organisasi pemerintah kabupaten yang tadinya jabatan struktural berubah menjadi jabatan fungsional. Penyetaraannya itu sudah kita lakukan pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu. Tetapi dalam perjalanannya ada 45 rumpun jabatan fungsional itu tidak berkesesuaian nomenklaturnya dan fungsi tugasnya yang berada di OPD masing-masing, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas pokok fungsi dari OPD itu tidak bisa secara maksimal dilaksanakan karena ketidaksesuaian antara nomenklatur jabatan dengan fungsi tugas. Nah, untuk itu kita melakukan analisis kembali dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan sudah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah pada tanggal 29 November 2022 yang lalu. Dan dimandatkan di dalam surat persetujuan itu, para pejabat fungsional ini harus dilantik sebelum tanggal 31 Desember 2022. Dua landasan dasar itulah makanya pada sore hari ini kita melakukan proses pengambilan sumpah dan pelantikan. Walaupun tadi siang agak banyak agenda ini sudah tersebar, banyak kali itu datang, telepon, saya dilantik kah Pak, saya pindah kah Pak, gitu. Ternyata makanya harus hati-hati di dalam persoalan ini Pak Sekda. Sekali lagi saya menyampaikan selamat, tentunya saya berharap dengan proses restruktur organisasi, dengan perubahan rumpun jabatan ini, para kepala OPD saya berharap dan khususnya jabatan administrator itu agar bisa melakukan pembinaan dengan baik di lingkungan kerja masing-masing. Jadi hari ini sampai pada hari masih ada teman-teman pejabat fungsional itu yang menyampaikan, Pak, kami ini bisa naik pangkat tiga dulu. Jadi mindsetnya, walaupun dia sudah kita tetapkan dalam rumpun jabatan fungsional, itu mindsetnya dia tuh masih sebagai pejabat struktural. Gitu. Ini saya minta perhatian teman-teman kepala UPD, tolong diinternalisasi dengan baik, karena masih ada hal yang seperti itu. Nah, kalau sudah mindsetnya seperti ini, itu pasti mempengaruhi juga kepada gaya kerjanya. Nah, yang harus kita ketahui maklum bersama, kenapa pemerintah melakukan kebijakan perubahan restruktur organisasi ini?
yang tadinya struktural ke fungsional, itu salah satu dari maksud tujuannya adalah untuk percepatan pelaksanaan fungsi tugas di unit itu. Karena kalau ditangani oleh pejabat fungsional itu akan lebih cepat lagi langkah-langkah kerjanya dan hasil capaiannya lebih cepat. Nah, untuk itu nanti budaya kerjanya harus dirubah. Jangan nanti mengikuti gaya kerja pejabat struktural. Nah, dan pola karirnya, kenaikan pangkatnya juga bisa lebih cepat dari pejabat struktural. Karena ini basisnya pada kinerja, angka kredit, dan lain sebagainya. Makanya nanti BKPSDM harus berkeliling ke OPD-OPD untuk menyampaikan, mengedukasi, mensosialisasi ini bersama dengan kepala OPD dan jajaran. Jangan sampai nanti ada jajaran kita kok nanti masih mendingan dia curhat di dalam. Tapi kalau sudah ngomong keluar segala macam, saya nggak bisa naik pangkat ini kan tangkapannya beda. Gitu. Dan ini mencerminkan juga kegagalan kita. Kalau terjadi seperti ini, bupati gagal, sekda gagal, kepala OPD gagal, membinanya gitu. Jadi saya minta tolong menjadi perhatian, ini memang hal yang tidak terlalu prinsip, tetapi juga bisa mengganggu organisasi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya secara khusus menyampaikan apresiasi, terima kasih bahwa tata kelola keuangan kita terus membaik. Saya terima kasih Pak Sekda dan khususnya Kepala BPKD dan jajaran. Ini tahun kedua, kami pantau tidak ada lagi kerumunan seperti demo di BPKD. Alhamdulillah ini bisa tertata, sistem sudah dibangun di BPKD. Hasil pantauan kami sampai sore tadi hanya dinas PU yang masih sekitar 23 berkas SP2D yang ditunggu. Dinas-dinas lain sudah selesai. PU yang belum selesai. Karena kami pantau, tepuk tangan dulu ya. Kami pantau, ini PU ini masih kerjanya kerja tradisional. Hari gini kata anak milenial masih kerja tradisional di PU itu. Makanya nanti dipikirkan, nanti hari kami sudah diskusi, di Kepala Dinas PU, diurusi dengan baik kantor ini, sistemnya harus dibangun nanti. Tidak bisa lagi kerja yang manual seperti itu. Harus dibangun sistemnya, terinterkoneksi dengan baik di BPKD. Nanti kita bicara lebih lanjut. Tapi paling tidak, pada kesempatan ini, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi bahwa salah satu perbaikan manajemen keuangan kita, ya bisa dikatakan baik, karena ukurannya tidak ada lagi ribut-ribut, tadinya teriak-teriak di sana. Pegawai dari dinas neriaki kepala BPKD, kan lucu, kan bikin malu aja kayak gitu. Makanya saya ngomong sama Ustadz Koco, kalau Ustadz tidak bisa memperbaiki ini terlalu, tapi alhamdulillah sudah baik, tidak ada lagi yang tumpuan orang, tidak ada lagi di sana. Bapak Ibu teman-teman sekalian, tentunya saya berharap 2023 ini ada percepatan-percepatan. Jadi pemerintah kabupaten kami bersama DPRD itu sudah melakukan kebijakan percepatannya. Kita sudah menetapkan APBD yang paling tercepat. Bahkan kalau bahasa teman-teman ini tercepat di Indonesia bagian timur katanya gitu. Bagian timur, tapi kalau barat kita lebih saingnya. Bagian timur kita yang paling cepat. Jangan sampai kita cepat melakukan penetapan APBD, tapi teman-teman di dinas kerjanya masih kayak seperti dulu. Bulan November masih lelang, nggak bisa lagi. Jadi untuk itu percepat ini sudah mulai kita pantau, administrasi, SKPA, dan seterusnya diperhatikan. Diperhatikan, dibentuk dengan cepat. Supaya betul-betul perubahan ini, percepatan ini bisa direalisasikan dengan baik. Saya optimis itu bisa kita lakukan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentunya saya terus berharap bahwa perubahan dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan pelayanan publik ini
bisa kita laksanakan dengan baik. Ini banyak program kita di visi misi digitalisasi pelayanan administrasi pemerintahan itu sudah bisa kita wujudkan. Tinggal bagaimana komitmen dan konsistensi kita, terutama teman-teman pejabat fungsionalnya. Betul-betul harus dilaksanakan dengan baik tugas-tugas ini. Selanjutnya, secara khusus karena kita mengakhiri tahun 2022, nanti sebentar lagi akan berakhir, kepada perangkat daerah, jajaran pejabat administrator dan fungsional, sekali lagi saya minta untuk segera menyelesaikan semua laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan di tahun 2022. Karena target kita pertengahan bulan Februari, kita akan menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada BPK Perwakilan Kalimantan Timur. Jadi betul-betul saya harapkan nanti pejabat fungsional seluruh perangkat daerah jangan sampai nanti sulit berkoordinasi, jangan sampai nanti sulit dihubungi. Jadi apalagi pada saat permintaan data dan klarifikasi laporan, jadi jangan sampai terjadi. Jadi harus awal diorganisir dengan baik oleh kepala OPD di masing-masingnya. Jadi jangan nanti hanya terfokus pada satu bidang yang menangani dalam persoalan ini. Bikin tim kerjanya lintas bidang, supaya nanti tidak hanya pada proses penghimpunan data penyusunan laporan, tapi nanti yang terpenting pada saat audit BPK, pada saat uji petik ke lapangan, dan klarifikasi. Itu yang penting nanti. Jangan nanti setelah selesai kurun waktu uji petik dan klarifikasi, barulah ngomongnya, pokoknya hebat lah ngomong tuh seolah-olah dia yang punya kabupaten ini. Tapi sudah lewat waktunya. Ini jadi pelajaran, jadi catatan. Jadi teman-teman yang bertanggung jawab, tolong ini betul-betul diperhatikan kurun waktunya. Kita diberikan waktu untuk melakukan klarifikasi dan data-data. Kalau ada temuan-temuan yang dilakukan pada saat uji petik dalam audit BPK itu. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, yang paling terpenting saya berharap tunjukkan kinerja saudara-saudara. Jabatan bukanlah tujuan utama. Jadi ini memang memerlukan kesadaran dan perubahan pola pikir. Jadi jabatan bukanlah tujuan yang utama, namun dengan bekerja ikhlas dan kerja tuntas serta memberikan manfaat bagi masyarakat, maka itulah prestasi yang utama yang sebenar-benarnya. Jadi saya minta tolong bahwa tidak sulit, ini program kegiatan sudah ditetapkan, pembiayaannya sudah ditetapkan, hanya merealisasikannya. Kadang-kadang realisasinya nggak bisa direalisasikan. Kenapa? Karena kita abai dalam persoalan ini. Kepala OPD-nya lalai mengkoordinir di dalam. Ini yang selalu saya harapkan. Nah, secara khusus harapan saya pada pejabat administrator, khususnya para sekretaris. Camkan baik-baik, sekretaris bukan sekretaris kepala dinas. Sekretaris dinas, berarti sekretaris lembaga itu, sekretaris organisasi. Mempunyai fungsi tugas. Jadi seorang sekretaris itu harus mampu mengkoordinasikan lintas bidang yang ada di OPD. Itu, jadi harus dibantu dengan baik para kepala dinasnya untuk mengorganisir lintas bidang yang ada di organisasi itu pekerjaannya. Jangan sampai nanti sekretaris ruang lingkup pikir kecil sebagai kepala tata usaha. Ini sering saya ingatkan. Karena masih sampai pada hari ini ada sekretaris dinas itu pola pikirnya dia sebagai kepala tata usaha. Kalau sudah terjadi seperti ini, dia sendiri yang mengkerdilkan jabatan itu. Walaupun memang ada perbedaan dengan kepala OPD, sekretaris dinas harus mampu menjelaskan bahwa bagaimana aturan main di dinas itu sehingga menjadi tim kerja yang baik. Harapan saya, sekretaris itu bisa menjadi tim kerja yang baik. Makanya saya ingatkan, kita sharing
Di dinas itu harus ada bantu tim belajar dan tim bekerja. Jadi tim belajar ini nanti waktu-waktu tertentu duduk sama-sama, mempelajari regulasi, berdiskusi sehingga muncul satu kesepahaman bersama. Tim kerja, bagaimana tim kerja yang terbangun tidak hanya tertutup pada bidangnya. Hari ini masih ada informasi bahwa OPD-OPD kita itu tertutup antar bidang satu dengan bidang lain. Ini tidak bagus, tidak sehat di dalam organisasi. Kalau ini terjadi, ini satu kelemahan para kepala OPD-nya. Makanya perbaiki. Jangan sampai nanti ada sekat-sekat antar bidang ini. Bagaimana kita mau kerja cepat kalau ada hal-hal pemahaman yang seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mari terus kita bangun kebersamaan dan kekompakan seluruh aparatur sipil negara yang ada di lini rumpun jabatan, satuan jabatan. Sekali lagi saya mintakan kepada kepala organisasi perangkat daerah, para pejabat pimpinan tinggi Pratama agar merubah juga gaya kepemimpinannya, agar merubah gaya kerjanya untuk menyesuaikan dengan situasi kondisi hari ini. Jadi harus disesuaikan dengan baik. Harapan saya bahwa kita terus melakukan perbaikan dan perubahan, dan niat kita bagaimana apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah, membawa manfaat bagi daerah kita Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita bekerja untuk rakyat dan hasilnya harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi semangat, selamat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.